Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam mistik Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu penyelarasan, apa itu koneksi, dan cara kita untuk sambung rasa supaya kita betul-betul bisa mengendalikan energinya seperti apa. Nah, kita akan terlebih dahulu saya jelaskan ya. Jadi fungsi dari penyelarasan itu adalah supaya kita lebih selaras. Intinya ada sambung rasa. Nah, ketika kita sudah melakukan penyelarasan itu kan dalam artian menyamakan rasa kita dengan rasa sarana yang kita punya itu biar terjadi saling sambung rasa. Nah, ketika rasa itu udah sama, kita sambungkan, itu biasa disebut dengan koneksi. Nah, ketika kita sudah melakukan koneksi, di situ kita akan terjadi penyatuan energi. Maka dari itu, kenapa saya selalu menyarankan penyelarasan dulu supaya kita lebih kenal, supaya kita lebih memahami karakter dari benda tersebut, karakter dari power tersebut. Nah, bahkan kita pun kalau sudah melakukan koneksi sehingga kita sama rasanya, kita akan bisa memahami, oh ini pusaka atau musika kita lagi kurang nyaman nih, mesti kita up powernya. Atau misalkan nih pusaka atau musika yang kita punya agak-agak kurang powernya, kita tambah atau kita kasih minyak yang lebih mantap gitu supaya powernya naik lagi. Jadi kita supaya bisa mengetahui kondisi dan situasi benda yang kita punya. Nah, juga kenapa kita harus melakukan proses koneksi dulu, kenapa kita harus melakukan proses penyelarasan dulu, kenapa nggak langsung kita pakai aja. Nah, ini pepatah dari sesepuh yang diajarkan kepada kita ya. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, dari sinilah kita mulai menjalin hubungan silaturahmi dengan isi dari sarana tersebut. Isi itu bisa berupa hodam atau makhluk astral lain atau sebuah energi, karena energi pun itu sama ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Dia pun memiliki rasa dan perasaan seperti kita juga ya. Nah, jadi yang saya harapkan untuk proses penyelarasan itu demi kebaikan kita juga sebetulnya. Nah, sebetulnya seperti ini ya, simpel aja sih kalau menurut saya. Sebab orang yang hebat dalam keilmuan atau kebatinan pun apabila dia memiliki sarana yang baru, tetap pasti melakukan proses penyelarasan dulu. Apalagi kalau misalkan ada teman saudara kita yang baru memahar sarana apa gitu ya, misalkan pusaka atau musika, itu mesti kita selaraskan dulu supaya kita terjadi energi silaturahminya itu betul-betul terjalin ya. Nah, kenapa kita mesti melakukan proses penyelarasan melalui tahapan-tahapan energi? Karena kita perlu melatih ya. Jadi energi itu harus dilatih. Energi itu harus kita coba, kita rasakan, kita latih supaya kita betul-betul bisa mengendalikannya. Nah, jadi fungsi dari benda, pusaka atau musika yang kita punya itu untuk supaya kita lebih bisa menggunakan maksimal ya. Penggunaannya itu bisa lebih maksimal karena kita bisa menguasai. Nah, untuk tahapan menguasai pusaka atau musika yang kita punya itu perlu tahapan-tahapan khusus. Dari kita memahami energi, dari kita tahapan fokus kepada ibaratnya pengetesan lah gitu ya. Nah, untuk pengetesan pun kita kan mesti kita coba, kita latih. Kalau misalkan gagal sekali dua kali itu tak wajar ya, tapi kalau misalkan gagal berkali-kali itu pasti ada sesuatu yang kurang. Nah, itu mesti kita konsultasikan kepada pihak orang yang memaharkan sarana tersebut. Oke. Mungkin ada dari beberapa orang yang memaharkan sarana berupa minyak penyelarasan. Itu kalau menurut saya bisa saja sih sebetulnya. Jadi kalau minyak penyelarasan itu fungsinya supaya kita lebih double ya powernya, lebih cepat proses penyelarasannya. Jadi kalau pakai minyak penyelarasan itu bukan berarti kita tidak perlu proses penyelarasan. Sebetulnya kita tetap, meski kita punya minyak penyelarasan, kita harus melakukan proses penyelarasan. Jadi fungsi dari minyak penyelarasan itu adalah untuk menduplikatkan power kita supaya menjadi lebih ganda ya powernya ya. Jadi kita memiliki power yang plus supaya kita lebih cepat untuk melakukan tahap penyelarasan. Nah, itulah ibaratnya supaya kita terbantu lah ibaratnya ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan, Kang, kenapa sih benda pusaka atau musik punya saya sudah saya selaraskan tapi gagal terus gitu ya. Ibaratkan dia memiliki sarana untuk pengasihan, untuk pelet atau untuk penglaris. Nah, itu kalau untuk perihal kepada asmara dan usaha, itu proses penyelarasannya sebetulnya tidak terlalu rumit ya kalau menurut saya. Karena kita hanya memerlukan energi inti dari dalam tersebut. Jadi sebetulnya pusaka atau musik itu memiliki beberapa wadah ya. Jadi kalau kita memahami dari benda tersebut atau pusaka atau musika yang lain-lain gitu ya, jadi itu memiliki beberapa gerbang. Nah, kenapa kita selalu melihat pusaka atau musika wasilahnya bisa sampai ke penglarisan, terus asihan, terus penundukan, karisma, wibawa, atau kebal gitu. Jadi itu sebetulnya bloknya beda-beda, wadahnya beda-beda. Gak mungkin semua unsur hasil itu menyatu, itu sebetulnya tidak mungkin. Kalau misalkan menyatu pasti bentrok.
Itu logika ya, logika dari sebuah sarana ya. Jadi kita kalau misalkan ingin penyelarasan untuk pelet atau asihan atau penglaris, jadi kita mesti mengerti dulu, mengenali dulu. Oh ini kalau untuk pengasihan kita mesti dekat dulu dengan energi pengasihannya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa lebih dekat? Penyelarasan itu bisa melalui meditasi. Jadi kita melakukan olah rasa. Nah, rasa ini kita olah supaya kita mengenal rasa. Jadi rasa dan perasaan itu sebetulnya beda ya, dua hal yang berbeda. Rasa itu sesuatu yang sudah pasti kita rasakan, tapi kalau perasaan itu masih ada tanda tanya ya, ada atau misalkan ibaratnya keraguan. Ibarat seperti ini. Nah, rasa saya ini rasanya manis nih. Kalau kopi misalkan, kopi ini rasanya manis itu udah pasti ya. Tapi kalau misalkan kayak gini, itu kopi perasaan rasanya manis. Kalau perasaan kan berarti kan masih ragu. Nah, ibarat seperti itu. Jadi kita harus memastikan dulu, kita dekat dulu, kenal dulu, kenali, dekati rasa dan perasaan untuk sarana yang kita punya. Nah, itulah tips dari saya ya, supaya tidak simpang siur. Kenapa kita harus melakukan proses penyelarasan? Bahkan saya pribadi pun tetap masih terus belajar ya. Jadi untuk tahap pembelajaran itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu suatu kesempatan untuk menambah ilmu kita. Jadi nanti akan ada pengalaman-pengalaman yang akan kita rasakan. Misalkan kita seperti punya pengalaman baru tentang hal pusaka atau musika yang kita baru miliki gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu tantangan baru untuk kita gitu ya. Ibaratkan seperti saya pribadi ya, kemarin saya kan penyelarasan Golek Kencono, terus barusan penyelarasan Musik Kuning Gabah gitu ya. Jadi saya pribadi pun mengalami tahap proses penyelarasan itu, dan saya sendiri pun mengalami kegagalan. Itu suatu yang wajar ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, untuk tahap penyelarasan yang saya lakukan itu untuk supaya saya bisa menguasai suatu energi tersebut. Jadi ini hanya untuk pembuktian kepada teman-teman, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, supaya bisa lebih paham ya. Jadi bukan berarti pusaka ini atau musika ini sudah saya selaraskan lalu bisa dipakai oleh semua orang. Jadi tidak ya, tetap harus melalui proses penyelarasan dulu ya. Jadi ini hanya suatu pembuktian saja bahwa benda pusaka atau musika yang saya selaraskan tersebut itu bisa kita kondisikan, bisa kita koneksikan, bisa kita atur. Nah, jadi nanti kita yang mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan. Seperti itu logikanya ya. Oke, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanti bertanya di kolom komentar, atau kita sharing-sharing itu lebih bagus ya, karena saya sebetulnya terus terang masih tahap pembelajaran. Jadi saya senang kalau misalkan kita mari belajar bersama, kita ibaratnya menjadi yang lebih baik lagi ya. Oke. Kalau untuk figur atau gambar dari ini semua ya, itu hanya kias aja ya, biar nggak terlalu polos gitu. Kalau ini mungkin kalian udah tahu ya dari postingan kemarin saya, ini Giok sama minyak jakaron. Nah, oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa menambah dari pengetahuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam musik Nusantara.